Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak semua punya selalu kegairahan yang baru ya. Untuk terus mengikuti rencana Tuhan, menggenapinya. Mengikuti pesan demi pesan yang Tuhan berikan ya bagi kita semuanya. Untuk minggu ini, pesan Tuhan judulnya adalah dikenal melalui perbuatan. Kita sama-sama baca terlebih dahulu ya. Ayat yang mendasarinya itu diambil dari 1 Samuel 17 ayat 55 sampai 58. Ibu Bapak semuanya, saya mau membacakannya ya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba Tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mungkin kita udah tahu ya bahwa ini adalah sebuah pertempuran yang menarik gitu ya. Antara Daud dengan Goliat ya. Karena kalau dilihat dari perawakan atau secara fisik itu enggak seimbang gitu ya. Daud yang dikatakan bahwa dia adalah anak muda. Kemerah-merahan mukanya. Yang mungkin dipandang orang itu hanya sebelah mata gitu. Enggak dipandang gitu ya. Apa sih Daud? Punya apa sih Daud gitu ya. Tetapi karena sebuah pertempuran yang dimenangkan oleh Daud, maka pada saat itu dunia terbelalak melihat, wow, siapa nih anak muda ini? Pengen tahu karena perbuatan dan tindakan Daud yang sudah dilakukannya. Kekalahan Goliat itu, Goliat yang dikatakan bahwa dia itu orang yang paling hebat, yang paling jago, yang katanya gak bisa dikalahkan. Tetapi akhirnya tumbang juga tuh, ditebas kepalanya oleh seorang yang kemerah-merahan. Yang gak sama sekali, gak pernah diperhitungkan, yang sama sekali gak pernah dipikirkan oleh seseorang, oleh orang-orang. Tetapi hari itu menjadi hari yang menggemparkan. Wow. Saul bertanya, mungkin kalau zaman sekarang, guys, siapa tuh anak muda itu? Pengen tahu, begitu hebatnya. Daud pengen diketahui keberadaannya. Saul tertarik dengan siapa sih Daud? Siapa sih bapaknya? Bukan hanya itu Ibu Bapak semuanya. Bukan hanya sekedar Daud dengan tindakannya melawan Goliat menjadi sebuah yang spektakuler pada waktu itu, tetapi satu hal yang ketika saya renungkan, ternyata Daud sanggup menjawab tantangan dari Goliat. Ketika Goliat menantang, ayo Daud sanggup menjawab tantangan dari Goliat. Saya mau membacakannya dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-9 dan yang ke-10, apa yang dikatakan oleh Goliat ya. Ini yang dikatakan oleh Goliat ya. "Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel." Jadi ini sebuah tantangan. Dan Daud
sanggup menjawab tantangan ini? Kalau ibu bapak renungkan ya, ternyata pesan Tuhan ini juga, ini adalah merupakan sebuah tantangan untuk kita. Ada muatan, ada kandungan untuk menantang kita. Apakah kita mau menjadi orang-orang percaya yang biasa-biasa saja? Apakah kita mau menjadi orang-orang percaya yang rata-rata saja pada umumnya? Ya cukuplah. Gak perlu yang lebih-lebih, gak perlu yang spektakuler-spektakuler, itu mah bagian hamba-hamba Tuhan yang luar biasa gitu. Aku mah cukup aja seperti kayak gini. Ini jadi sebuah tantangan buat kita. Maukah kita menjadi orang di atas rata-rata pada umumnya yang orang lain ingin melihatnya? Atau kita mau menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang berbeda, yang menyuarakan, yang mendemonstrasikan, yang menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Bahwa Bapa kita itu Bapa yang luar biasa, menyatakan kuasanya. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan gitu ya, sama-sama pergi beribadah, sama-sama ke gereja, sama-sama datang kepada Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, tidak menunjukkan bahwa dia itu sanggup untuk menjawab tantangan tersebut. Artinya apa ibu bapak? Artinya apa? Ketika ibu bapak saya ditimbang gitu ya, apakah punya bobot apa enggak? Apakah ketika kalau benda itu ditimbang ada isinya enggak? Ada kualitasnya enggak? Ada dalamnya itu ada apa gitu? Punya enggak bobot di dalamnya? Pada umumnya ketika masalahnya sama, ya keluhannya juga sama. Putus asanya sama karena enggak punya bobot di dalamnya. Kalau ditimbang terlalu ringan. Jadi masalahnya apakah ada bobotnya atau enggak? Orang yang punya bobot, orang yang punya isi, dia sanggup menunjukkan. Dia sanggup membuktikan lewat tindakannya. Sama seperti Daud. Dia pribadi yang punya bobot, punya isi di dalamnya. Sehingga ketika Goliat menantang, dia sanggup tunjukkan, dia sanggup buktikan. Karena ibu bapak, kalau ibu bapak sadar, dunia perlu bukti. Terkadang dunia pengen bukti, bukan sekedar ngomong. Pengen lihat benar enggak apa yang kamu katakan. Buktinya mana? Oleh sebab itu, kemarin beberapa hamba Tuhan sudah mengingatkan kita, termasuk Bapak Gembala juga mengingatkan kita, untuk kita mari terus bangun. Membangun diri kita, membangun pengalaman kita, membangun diri kita untuk apa? Supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Supaya kita bisa menunjukkan siapa diri kita. Terkadang apa yang sering terjadi karena apa? Sering terjadi apa? Kenapa dunia seringkali meremehkan kita. Seringkali kenapa orang percaya direndahkan. Karena apa? Enggak ada bobot. Enggak ada isi. Enggak ada yang mau ditunjukkan. Cuman ngomong doang. Nah pagi hari ini yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang melalui tindakan yang kita lakukan, kita dikenal. Dan juga Bapa yang kita sembah, Bapa yang dikenal. Nah, poin yang saya mau membagikannya, setelah Ibu Bapak mungkin tahu gitu ya, mengikuti pesan dari Bapak Gembala, yang saya mau membagikan adalah ketika kita mau terus membangun diri kita, membangun pengalaman pribadi dengan Tuhan, membangun diri kita terus pada saat kita diremehkan, ada hal yang harus kita bangun selanjutnya, yaitu bangun kualitas
hidup kita. Bangun kualitas hidup kita. Diambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-46. Jadi ini sebuah kata-kata dari Daud yang saya tertarik sekali. Saya senang sekali dengan ayat ini gitu ya. Ayatnya itu hidup gitu ya. Nah ini ayat yang ke-45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah salah kalau misalkan Daud pakai baju perang seperti Goliat? Pakai ketopong, pakai baju syirah, bawa pedang. Apakah salah? Enggak salah. Karena itu perlengkapan perang. Bahkan kalau mereka yang mau berperang pakai itu mungkin lebih meyakinkan, lebih gagah. Apakah kalau misalkan Daud pakai pedang, tombak dan lembing itu jelek? Enggak. Pedang, tombak dan lembing itu barang-barang berharga. Barang-barang yang punya kualitas. Barang-barang yang dibutuhkan. Tetapi pada saat itu Daud tidak memakainya. Tidak memakai pedang, tombak dan lembing. Tetapi dia datang melawan Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Dengan nama apa? Dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi artinya apa? Kalau misalkan sampai Daud sama seperti orang rata-rata pada waktu itu. Tentara-tentara yang pada waktu itu memakai pedang, tombak, lembing dan kemudian seluruh perlengkapannya. Ya sama aja. Dengan mereka, apa bedanya? Pakai pedang ya pakai pedang sama. Dan Daud belum tentu tertarik. Sama-sama kok. Sama-sama bawa pedang. Enggak ada tertarik-tertariknya. Tetapi yang membuat menjadi tertarik. Ketika satu bawa pedang. Yang ini bawa nama Tuhan semesta alam. Nah ini yang membuat Saul tertarik. Gimana nih caranya? Gimana orang satu begitu kuat tingginya sampai 3 meter. Yang satu ini dengan hanya membawa nama Tuhan. Dia hanya bawa ketepel. Batu. Ketika dilemparkan tepat tembus di dahi. Jadi yang membawa kemenangan itu bukan karena ketepelnya. Bukan karena batu umbannya. Tetapi ada nama Tuhan semesta alam yang dibawa oleh Daud. Artinya itu apa artinya Ibu Bapak? Artinya di sini Daud gak mau menjadi orang yang pada umumnya rata-rata, yang biasa, yang sama dilakukan seperti orang pada umumnya. Dia mau melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya mungkin kita bertanya, gimana ya membawa dengan nama Tuhan? Berperang membawa nama Tuhan, mungkin bertanya-tanya. Apakah pada waktu perang ada penampakan atau gimana Tuhan datang atau mungkin malaikat datang dengan penampakan kemudian bekerja gitu. Kan saat ini kan orang-orang itu senang sesuatu yang gaib-gaib gitu. Apakah begitu caranya? Tetapi saya percaya Ibu Bapak, Daud begitu yakin dia berjalan di dalam kuasa. Sekalipun mungkin dia dipandang kecil tetapi dia berjalan dengan power, dengan kuasa. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dunia ini bahkan diri kita seringkali dicekoki ya dengan pikiran-pikiran bahwa kita tidak dapat melakukan banyak hal.
Atau tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan yang membuat orang tercengang. Seakan-akan kita pantas untuk hidup biasa-biasa saja. Cukuplah, puaslah. Enggak perlu berharap sesuatu yang lebih lagi. Padahal kalau ibu bapak renungkan, kenyataannya kita itu punya potensi. Kita punya kemampuan. Bahkan dikatakan bahwa kita punya DNA ilahi. Yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena apa? Karena kita punya DNA-nya Tuhan. Posisi ataupun keberadaan ibu bapak, apapun juga, bahwa kita punya potensi, kita punya kemampuan yang sangat mungkin. Karena apa? Karena Tuhan tinggal di dalam diri kita. Nah, pagi hari ini ibu bapak saya pengen gitu ya, kita sama-sama ingin tahu gitu ya, bahwa sebenarnya Tuhan itu ingin membawa kita dari sebuah kehidupan, dari yang biasa-biasa, masuk pada sebuah kehidupan yang punya kualitas, kehidupan berkualitas. Next level. Levelnya itu bertambah, bertumbuh. Ada dua tipe gitu ya, dua tipe pribadi, dua tipe orang gitu ya. Nah, tipe orang yang pertama adalah tipe orang yang mediocre. Kalau ibu bapak baca tahu gitu ya, ini ada tipe mediocre. Tipe mediocre adalah pribadi yang rata-rata, biasa, merasa cukup, lumayan, enggak hebat, tidak berani ambil resiko. Tetapi hidupnya itu akan monoton, membosankan, begitu aja. Enggak ada sesuatu yang membuat greget, wow gitu ya. Jadi kalau di kampus itu ya nilainya cukup lulus aja gitu, hanya cukup lulus, hanya C. Nah itu tipe mediocre. Tetapi ada satu tipe lagi itu tipe achiever ya. Tipe achiever ini adalah pribadi yang ingin mencapai lebih. Punya keinginan kuat untuk maju. Tidak puas dengan keadaan sekarang. Mengalahkan keadaan. Nah, dua tipe ini kita sama-sama pengen tahu ya. Nah, saya percaya ibu bapak ketika Tuhan memilih kita, menetapkan kita, saya percaya Tuhan mengendaki umatnya itu untuk hidup di atas rata-rata. Karena yang firman Tuhan katakan bahwa kita akan berjalan makin hari makin kuat. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan tetapkan kita bukan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita akan terus bertumbuh di dalam apa? Di dalam iman kita, di dalam pengharapan kita. Akan terus bertumbuh di dalam karakter kita, akan terus bertumbuh di dalam kedewasaan kita, juga akan bertumbuh di dalam otoritas kita, di dalam kemampuan kita. Enggak hanya biasa-biasa aja. Kita mau bertumbuh, bertambah lagi. Itu sebabnya ibu bapak, ketika kita sadar gitu ya, bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan mau tambahkan di dalam diri kita. Sama seperti Daud ketika dia datang dengan nama Tuhan semesta alam. Bapak Gembala sering menjelaskan bahwa jelas keberpihakan dari Daud. Jelas. Posisinya dia berada di pihak yang benar. Dengan sebuah integritas yang benar. Jadi ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia yakin bahwa Tuhan ada di pihak dia. Dengan pertempuran yang begitu hebat, dua hal yang sama-sama kita mau lakukan, bagaimana Daud punya sebuah kehidupan yang berkualitas. Yang Daud lakukan adalah yang pertama, seperti yang kemarin sudah Pak Aping sampaikan, bahwa dia melawan dan
tunduk dan lawanlah kepada iblis. Di dalam Yakobus 4, coba Yakobus 4 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah. Kalau yang namanya tunduk kepada Allah itu gimana? Apakah tunduk gitu, permisi gitu? Yang namanya tunduk kepada Allah itu kita belajar untuk taat kepada kebenaran, melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tetapi pada umumnya apa? Ketika orang percaya tahu gitu ya, dia pengennya itu semau-maunya. Soalnya gini, ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak enak. Ikut Tuhan, banyak nggak bolehnya. Nggak mau tunduk pada kebenaran. Sehingga apa? Ketika pada saat kita tidak tunduk, sebenarnya kita sedang dilucuti. Kita sedang dibuat tidak berdaya. Otoritas dan kekuasaan kita itu sedang diambil, dirampas. Kan itu ketika sebuah peperangan terjadi, kita nggak punya power, kita nggak punya otoritas, kita nggak punya kekuatan. Daud punya kemampuan. Karena apa? Dia tunduk pada kebenaran, dia tunduk pada otoritas. Dia tunduk kepada otoritas Tuhan. Kita udah sama-sama belajar. Dia tunduk kepada bapaknya yang mengutus. Dia tunduk kepada Saul. Silakan berangkat. Tunduk pada kebenaran. Hal yang dilakukan juga adalah ketika kita menghadapi situasi sulit gitu ya. Yang dilakukan adalah tunduk dan yang kemudian adalah lawan. Jadi ketika Daud berhadapan dengan Goliat pada waktu itu, Daud itu enggak lari. Dia masuk ke barisan dari musuh. Dia enggak meninggalkan musuhnya, dia enggak tinggalin, dia enggak kabur. Tetapi yang dilakukan oleh Daud, dia masuk ke barisan, dia melawan. Bagian kita ibu bapak, ketika kita tahu gitu ya, bahwa kita diperhadapkan mungkin dengan Goliat, hal-hal yang yang menakutkan. Bagian kita yang kita lakukan adalah kita bisa melawan. Melawannya gimana? Yang pertama kita bisa lawan dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Ada puji-pujian, ada penyembahan, ada bahasa-bahasa roh yang kita naikkan. Tetapi pada kenyataannya ibu bapak apa? Ketika kita disuruh untuk berdoa begitu beratnya. Untuk melakukannya begitu beratnya. Untuk kita bertindak. Karena apa? Tidak terbiasa. 5-10 menit langsung pikirannya sudah melayang-layang kemana-mana. Atau ketika menghadapi baru kita berdoa. Tuhan ada Goliat, Tuhan aku menghadapi masalah yang berat, masalah yang besar. Kalau orang percaya mau bertindak pada saat Goliat datang, pada saat diperhadapkan dengan masalah yang berat, baru kita datang kepada Tuhan. Saya katakan telat. Karena doa adalah sebuah kekuatan yang harus dibangun hari lepas hari. Itu sebabnya ibu bapak, Daud punya sebuah kehidupan yang berkualitas. Dia bangun hari lepas hari. Bukan pada saat dia bertempur ketemu Goliat baru dia latihan berperang, enggak. Hari lepas hari ketika dia ketemu dengan beruang, ketika dia bertemu dengan singa, itu latihan dia setiap hari. Jadi enggak nunggu sampai masalah besar baru datang, baru bertempur. Nah ini yang menjadi kekalahan orang-orang percaya. Baru mencari Tuhannya. Sehingga apa? Gak ada perbuatan-perbuatan yang membuat orang itu ya sama aja sih.
Nggak ada bedanya. Masalahnya sama-sama punya masalah yang kritis. Tetapi yang satu, dia punya kehidupan yang berkualitas. Dia jalin keterhubungan, dia dapatkan kekuatan sehingga ada sebuah perbedaan. Sama-sama masalahnya kritis, tetapi yang satu tetap kuat, punya pengharapan. Yang satunya gak punya pengharapan. Nah, ini sebuah kehidupan Ibu Bapak yang harus kita mau bangun. Satu kehidupan yang berkualitas, di mana kita jelas keberpihakan kita dengan kita punya integritas dan jelas meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itulah yang membawa setiap kita untuk kita mau maju. Terus lebih lagi menyatakan perbuatan-perbuatan. Lewat tindakan kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.